Bab 404. Sebenarnya aku bisa. Kingston Jiang sedang beristirahat di atas tempat tidur. Segera Klutang selesai mandi, dia mengenakan handuk mandi, dengan leher dan bahu putihnya terbuka, dengan sepasang sandal di bawah kakinya. Dia datang ke sisi tempat tidur, melepas handuk mandi, memandang Kingston Jiang yang sedang berbaring di tempat tidur sambil memikirkan hal-hal, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, "Suamiku, apakah aku cantik?" Mendengar suara itu, Kingston Jiang berbalik untuk melihat. Dia melihat Klutang tidak mengenakan apa-apa, yang hanya berdiri di samping. Karena baru saja selesai mandi, ada sedikit warna merah di kulitnya, dan rambutnya masih belum benar-benar kering, terlihat sedikit berantakan, tetapi penuh dengan pesona. Kingston Jiang adalah seorang pria normal. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya, dan tertawa sambil bercanda, "Sayang sekali, kondisi tubuhku tidak memungkinkan, kalau tidak, aku sudah akan menerkammu." Klutang berjalan mendekat, naik ke tempat tidur, dan berbaring di samping Kingston Jiang. Mengulurkan untuk memeluknya, meringkuk dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, "Aku percaya kondisimu pasti akan membaik. Omong-omong, aku melihat kamu sedang membaca buku selama periode waktu ini. Apakah buku ini diperoleh dari gua bawah tanah Gua Kares? Buku macam apa ini?" "Bukan. Ini hanyalah sebuah buku kedokteran. Aku ingin mencari cara untuk mengobati racun Gu di dalamnya, tetapi sampai saat ini aku masih belum menemukannya." Mengenai jilid kedua klasik medis, Kingston Jiang tidak memberitahu Klutang. "Oh." Klutang menghela napas dan berkata, "Jangan terlalu memikirkannya, kamu pasti akan membaik." Kingston Jiang tidak berpikir lagi, menutup matanya dan mulai bermeditasi. Karena Klutang sangat menawan, jarak keduanya dekat antara satu sama lain, Kingston Jiang dapat merasakan suhu tubuhnya. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dari itu dia mulai bermeditasi, dan pikirannya perlahan-lahan mengosong. Malam berlalu dalam diam. Hari berikutnya. Pagi hari. Klutang pergi ke perusahaan Yongel pagi-pagi sekali. Dia kembali ke keluarga Tang, dan mengambil alih perusahaan Yongel lagi. Dia telah tinggal di rumah sakit begitu lama, banyak hal di perusahaan yang menunggunya untuk ditangani. Sekarang cederanya masih belum sepenuhnya pulih, tetapi dia sudah pergi ke perusahaan. "Kak Kingston, sudah saatnya makan." Ada ketukan di pintu, kemudian pintu didorong terbuka, dan Sylvia Yi masuk. Sylvia memakai pakaian kasual di dalam rumah, hanya pakaian kasual sederhana, tidak terlihat begitu memukau, dan terasa sedikit seperti seorang wanita yang pemalu dan baik hati. Kingston Jiang sedang duduk bersila di atas tempat tidur. Sylvia masuk ke dalam dan dia membuka matanya. Segera, dia mengangkat tangannya dengan tiba-tiba, sebuah kekuatan tenaga muncul di telapak tangannya. Kekuatan tenaga ini menyapu, sebuah cangkir di atas meja yang 2 meter jauhnya terbang melewatinya dan dipegang dengan tepat di tangannya. Melihat adegan ini, Sylvia tampak bahagia, dan berseru dengan gembira, "Kak Kingston, apakah kamu berhasil?" Kingston Jiang menyimpan kembali kekuatannya, menghela napas dalam-dalam, dan berkata sambil tertawa, "Energi Qi di tubuhku semakin lama semakin kuat. Sekarang aku bisa mengendalikan energi Qi ini dan membentuk kekuatan tenaga yang kuat." Setelah berkultivasi begitu lama, Kingston Jiang akhirnya mampu mengendalikan energi Qi, membocorkan energi Qi, dan membentuk kekuatan yang kuat. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya saat dia belum berkultivasi. Hanya saja energi Qi miliknya saat ini masih terlalu lemah untuk mengeluarkan racun Gu. Dia hanya bisa menekan cacing Gu, racun, di dalam tubuhnya, agar cacing Gu, racun, tidak terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Sylvia Yi memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia tersenyum indah, dengan 2 lesung pipit dangkal di wajahnya yang dipenuhi dengan kolagen. "Jika memiliki energi Qi, maka kakak Jiang akan terselamatkan, jadi kamu tidak harus mati." Dia tersenyum polos. Kingston Jiang mengangguk. Dia menghela napas lega, dan berkata, "Akhirnya, aku telah mengatasi kesulitan ini. Setelah ini, selama aku bekerja keras untuk berlatih,
cepat atau lambat aku akan dapat memaksa cacing gu, racun, keluar dari tubuhku. Keluarga Tang tidak memanggilmu untuk makan bersama, aku memasak mie telur untukmu, apakah kamu akan memakannya di bawah atau aku membawanya ke atas? Kingston Jiang berkata, bawa naik saja ke atas, suasana hatiku akan memburuk begitu melihat keluarga Tang. Oh, baik. Sylvia Yi dengan cepat turun dan membawa mie telur yang baru saja dibuat. Kingston Jiang memakan mie telur dan tidak bisa menahan kekagumannya, tidak buruk, enak sekali. Dipuji, Sylvia Yi merasa senang, ada senyum di wajahnya yang bahkan tidak dirinya sadari. Setelah selesai sarapan, Kingston Jiang juga tidak tinggal di rumah keluarga Tang. Dia duduk di atas kursi roda dan membiarkan Sylvia Yi mendorong keluar untuk berjalan-jalan di sekitar daerah sini. Di luar, Sylvia Yi mendorong kursi roda. Kak Kingston, kamu dan Kak Klu. Sylvia Yi berbicara, tetapi begitu kata-kata itu berada di bibirnya, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kingston Jiang bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku. Sylvia Yi tersipu. Untungnya, dia berdiri di belakang, kalau tidak dia akan merasa sangat malu. Dia juga telah mendengar banyak rumor selama periode ini. Dikabarkan bahwa Kingston Jiang telah berada di dalam keluarga Tang untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berhubungan badan dengan Klu Tang. Dia ingin mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia merasa malu untuk angkat bicara. Bentuk tubuh Kak Klu benar-benar sangat bagus. Dia tidak berani mengatakan dengan jujur, dan berkata dengan tegas, jika aku adalah seorang pria, aku juga pasti akan jatuh cinta padanya. Sylvia, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kingston Jiang tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Sylvia Yi, atau apa yang dia maksud. Pikiran seorang wanita adalah yang paling sulit untuk ditebak. Sylvia Yi berkata dengan suara rendah, ada rumor yang beredar di luar yang mengatakan bahwa kamu dan Kak Klu masih belum berhubungan badan, apa? Apakah ini benar? Benar. Kingston Jiang juga tidak menyangkal. Oh, kata Sylvia. Setelah diam selama sekitar 10 detik, dia berkata, sebenarnya, aku bisa. Kingston Jiang tercengang lagi. Bisa? Apa maksud dari bisa? Sylvia tersipu dan berkata, bukankah kamu adalah pria? Semua pria memiliki kebutuhan, kamu dan Kak Klu tidak melakukan itu, aku bisa, bagaimanapun juga, kita sudah pernah melakukannya, aku sudah menjadi milikmu. Mendengar ini, Kingston Jiang terdiam. Sylvia merasa cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, Kak Kingston, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kingston Jiang menghela napas dan berkata, tidak, kamu tidak salah, akulah yang salah, aku tidak bisa memberimu cinta, tetapi aku malah membuatmu tetap berada di sisiku. Aku melakukannya dengan sukarela. Sylvia menundukkan kepalanya. Pada saat ini, seorang pria berjalan di kejauhan. Dia mengenakan jaket hitam dan topi hitam berpuncak. Pria ini berjalan mendekat, duduk di kursi santai tidak jauh dari Kingston Jiang, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, dan berkata pada dirinya sendiri, kamu melewati hari-harimu dengan baik. Aku bekerja dengan keras di luar, tetapi kamu malah melewati hari yang santai dan tenang. Suaranya sangat kecil, tetapi persepsi Kingston Jiang menjadi lebih kuat sekarang. Dia mendengarnya dan melihat ke atas. Setelah melihat orang ini, dia berkata kepada Sylvia, dorong aku ke sana. Oh. Sylvia Yi mendorong Kingston Jiang. Melihat pria di depannya, dia bertanya, bagaimana, apakah sudah ada hasilnya? Ada mata-mata, bukan tempat untuk bicara, aku akan menunggumu di tempat parkir bawah tanah. Pria parubaya itu berdiri, menurunkan topinya, berbalik dan pergi. Sampai dia sudah menjauh, Kingston Jiang berkata, pergi ke tempat parkir bawah tanah. Baik. Sylvia Yi mendorong Kingston Jiang ke tempat parkir bawah tanah. Tempat parkir bawah tanah, di dalam sebuah mobil hitam. Pria itu melepas topinya. Dia bukan orang lain, tetapi Busrandu.
Kingston Jiang duduk di sampingnya. Busrandu meliriknya, dengan sentuhan kejutan di ekspresinya. Dia berkata, warna raut wajahmu telah meningkat pesat, apakah kamu telah memiliki energi Ki? Kingston Jiang tersenyum tipis, dan bertanya, kamu datang mencariku, apakah ada masalah? Apakah kamu telah menemukan hasil dari penyelidikan yang kusuruh? Ekspresi Busrandu menjadi serius. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bersambung.